teman-teman, perkenalkan kami adalah mahasiswa tingkat 2A dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di saat ini kita akan mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari terkait dengan materi yang ada pada mata kuliah virologi. Dengan saya Rina Het Harua yang akan membawakan materi yang pertama, yaitu terkait dengan konsep dasar virologi. Dengan saya Wanarti akan membawakan materi kedua tentang struktur dan klasifikasi virus. Dan saya Syakila Rahmawati akan membawa materi ketiga, yakni replikasi, patogenitas, dan penyebaran virus. Selamat menyaksikan. Ayo. Konsep dasar virologi. Teman-teman, virologi merupakan cabang ilmu biologi yang secara khusus membahas terkait dengan virus. Nah, virus sendiri merupakan agen penyebab penyakit yang ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Virus ini tidak bisa untuk melangsungkan kehidupan dan berkembang biak sendiri, melainkan dia membutuhkan sel inang dari makhluk hidup lain untuk melangsungkan kehidupannya. Salah satu prosesnya adalah replikasi virus. Teman, virologi ini meliputi bukan cuma membahas terkait dengan virus secara sederhana saja, melainkan akan membahas terkait dengan bentuk dan struktur daripada virus, cara virus itu berkembang biak, cara virus itu menginfeksi, dan cara virus itu menularkan dari satu orang ke orang yang lain. Nah teman-teman, seiring berjalannya waktu, ilmu virologi ini mulai berkembang. Awalnya virologi muncul karena ditemukannya virus atau agen penyebab kecil ini oleh seorang peneliti bernama Ivanovsky pada tahun 1892. Setelah itu, penelitian ini dilanjutkan oleh seorang peneliti juga bernama Martinus B. Gering yang menemukan dan meneliti lebih lanjut terkait dengan virus. Disitulah virus ini mulai diteliti lebih dalam dan lebih lanjut lagi, didukung oleh ditemukannya mikroskop elektron, metode PCR, dan juga metode kultur. Nah teman-teman, ilmu virologi ini sangat penting di dalam laboratorium kesehatan, di mana setiap pemeriksaan yang dilakukan di dalam laboratorium kesehatan itu dilakukan karena pemahaman yang sudah mendalam terkait dengan ilmu virologi. Kenapa? Karena ilmu ini membantu kita untuk mempelajari dan lebih memahami terkait dengan penyakit yang disebabkan oleh virus. Teman-teman, terdapat beberapa pemeriksaan yang biasanya dilakukan di laboratorium kesehatan untuk mendeteksi penyakit yang memang disebabkan oleh virus. Yang pertama biasa kita temui adalah tes HIV, yang kedua ada tes hepatitis, dan yang terakhir ada tes demam berdarah. Baik teman-teman, ilmu virologi ini sangat berkaitan erat dengan ilmu mikrobiologi dan juga imunologi, di mana mikrobiologi merupakan cabang paling besar yang akan mempelajari terkait dengan mikroorganisme lainnya seperti ada jamur, ada bakteri, dan juga ada virus. Nah, virologi merupakan cabang di bawah mikrobiologi yang khususnya hanya mempelajari terkait dengan virus saja. Nah, teman-teman, kalau untuk imunologi, virologi ini adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan virus. Salah satunya adalah cara virus itu untuk menginfeksi tubuh kita atau sel inang. Nah teman-teman, saat virus ini masuk dalam tubuh manusia, sistem imun kita tidak akan diam saja, melainkan akan membentuk antibodi untuk mempertahankan kekebalan tubuh daripada sel inang. Nah teman-teman, inilah hubungan antara virologi dan imunologi, di mana kita akan mempelajari terkait dengan cara virus itu untuk menginfeksi dan tubuh kita akan membentuk antibodi untuk mempertahankan kekebalan tubuh terhadap virus tersebut. Struktur dan klasifikasi virus. Jadi, virus itu ada yang bermacam-macam. Yang pertama ada oval, silindris, polihidris, dan juga kompleks. Contoh virus yang berbentuk oval. Yang pertama ada influenza, hepatitis B, sama rabies virus. Yang kedua ada polihidris. Polihidris ini terdiri dari TMV dan tobacco mosaic virus. Kemudian ada yang berbentuk kompleks. Nah, berbentuk kompleks ini yaitu bakteriofaga, yaitu virus yang menyerang bakteri. Kesamaan dari semua virus, yang pertama memiliki materi genetik yang berupa DNA saja dan RNA saja. Yang kedua, virus juga memiliki kapsid. Nah, kapsid ini dia digunakan untuk melindungi materi genetik yang ada di dalamnya. Selain struktur utama materi genetik, kapsid juga memiliki bagian-bagian tertentu. Yang pertama yaitu
sampul, yang kedua ada envelope, dan yang ketiga yaitu selubung ekor, dan yang keempat yaitu ada papan dasar. Berikutnya yaitu karakteristik DNA. Nah, karakteristik DNA ini yang pertama, materi genetiknya ini dia berupa DNA, yang kedua umumnya itu dia bereplikasi di sel inang. Nah, yang ketiga lebih stabil secara genetik. Yang keempat yaitu laju mutasinya tuh dia sangat rendah, dan yang kelima dia dapat menyebabkan infeksi kronis dan lainnya. Ada karakteristik dari virus RNA. Yang pertama, materi genetiknya itu berupa RNA, yang kedua umumnya itu dia bereplikasi di sitoplasma. Kemudian yang ketiga yaitu RNA-nya ini dia lebih mudah mengalami mutasi, dan yang keempat ini variasi genetiknya itu dia sangat tinggi sehingga dapat terjadi perubahan antigenik. Nah, yang kelima ini dia menyulitkan sistem imun dan pembuatan vaksin. Teman-teman, berikutnya ada contoh virus DNA dan RNA. Untuk contoh virus DNA ini yang pertama ada adenovirus, yang kedua ada hepatitis B, dan yang ketiga yaitu papillomavirus. Nah, yang kedua juga ada contoh virus RNA. Yang pertama ada HIV, influenza, dan juga rotavirus. Berikutnya ada bakteriofag. Bakteriofag ini adalah virus yang menyerang bakteri. Dia terdiri dari kepala, ekor, dan leher. Kepala bakteriofag ini dia berbentuk polihedral dan persegi panjang yang disebut kapsomer. Nah, materi genetik bakteriofag itu dia berupa untai ganda DNA sebagai cetak biru untuk memproduksi yang membantu tubuh. Nah, teman-teman, peran bakteriofag dalam mikrobiologi itu yang pertama sebagai alat penelitian genetika, yang kedua yaitu untuk memahami rekayasa dan ekspresi gen, dan yang ketiga yaitu sebagai vektor dalam rekayasa genetik, dan yang keempat yaitu penelitian populasi bakteri dan pemanfaatan dalam industri dan keamanan pangan. Replikasi, patogenitas, dan penyebaran virus. Virus adalah mikroorganisme yang tidak bisa hidup dan berkembang biak sendiri. Untuk memperbanyak dirinya, virus harus masuk ke dalam sel inang dan mengendalikan sistem sel tersebut. Prosesnya dimulai saat virus menempel pada permukaan sel inang melalui reseptor khusus. Tahap ini sangat spesifik seperti kunci dan juga gembok. Jika tidak cocok, maka virus tidak bisa masuk. Ini yang disebut dengan tahap absorpsi. Setelah menempel, virus masuk ke dalam permukaan sel melalui fusi membran atau endositosis. Ini yang disebut dengan tahap penetrasi. Kemudian virus melepaskan materi genetiknya berupa DNA atau RNA. Ini yang disebut dengan tahap uncoating. Selanjutnya, virus mengambil alih sistem sel. Materi genetik dibuat dan proteinnya disusun. Kemudian setelah komponennya semua terbentuk, maka disusun menjadi satu yang disebut dengan tahap assembly. Terakhir, virus keluar dari sel. Ada yang langsung menghancurkan sel atau keluar secara perlahan. Setelah virus keluar dan menginfeksi sel lain, hubungan virus dan sel inang ada bermacam-macam. Yang pertama, infeksi litik. Infeksi litik ini dia menghancurkan sel. Kemudian yang kedua yakni ada infeksi persisten. Infeksi persisten ini dia bertahan dalam tubuh. Kemudian kalau infeksi laten ini dia berdiam diri dalam tubuh tanpa adanya gejala. Jadi, virus menyebabkan penyakit dengan cara merusak sel secara langsung. Akibatnya, sel bisa membengkak, berubah bentuk, dan ini yang disebut dengan efek sitopatik virus. Kemudian yang selanjutnya yakni cara penyebaran dan penularan virus. Jadi, virus ini dia bisa menular melalui saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan ini dia dibagi menjadi dua, yakni droplet. Droplet ini dia menginfeksi secara dekat seperti batuk ataupun bersin. Kemudian aerosol. Aerosol ini dia secara jauh, tapi dia bisa bertahan lama di udara. Kemudian selain itu ada juga vektor seperti nyamuk. Kemudian selanjutnya pada darah dan cairan tubuh bisa terjadi lewat transfusi darah, penggunaan jarum suntik bersama, dan juga bisa dari ibu ke bayi. Jadi virus juga menular melalui kontak langsung seperti berjabat tangan, dan juga ada virus yang menular melalui benda yang terkontaminasi seperti dari uang. Kemudian poin yang terakhir yakni kita akan membahas tentang infektivitas dan virulensi. Jadi infektivitas dan virulensi ini merupakan dua hal yang berbeda. Infektivitas sendiri dia adalah seberapa mudah virus menular dan berkembang biak di dalam tubuh. Sedangkan untuk virulensi adalah tingkat keganasan virus dalam menyebabkan penyakit. Jadi, cepat atau beratnya infeksi virus tergantung pada virus dan sistem imun tubuh kita. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Dadah!